Di jalur sepi yang membelah hutan jati antara Purwantoro dan Pracimantoro, seorang pria bernama Sarmin menghabiskan hari-harinya di balik kemudi truk tua bermerek Colt Diesel, yang warna aslinya telah lama tertutup debu dan kerak oli. Ia bukan pria yang banyak bicara, juga bukan yang mudah tertawa. Sejak kematian istrinya 3 tahun lalu, hidupnya pun berubah, mulai dari pengiriman barang, bengkel murah di pinggir jalan, dan rumah sempit yang sepi di ujung dusun. Sarmin hidup bukan untuk dirinya lagi. Ia bekerja demi anak sematawayangnya yang kini terbaring sakit. Anak itu tak bisa bicara, tak bisa berjalan, hanya menatap langit-langit rumah dengan napas tipis yang seperti terus menghitung waktu. Rumah sakit menolak merawat lebih lama karena tagihan menumpuk. Sarmin telah menjual motor, sertifikat tanah, dan sebagian besar masa depannya. Semua terasa masih kurang. Malam itu, ia mendapat muatan mendadak, pengiriman semen dari pabrik Gresik ke proyek pembangunan villa di lereng barat Gunung Lawu. Ia seharusnya menolak. Tapi angka yang ditawarkan terlalu besar. Rute yang ditunjukkan peta digitalnya pun bukan jalur resmi, melainkan jalan pintas tua yang sudah lama tak digunakan. Tanpa berpikir panjang, ia menyetujui. Menjelang tengah malam, truknya memasuki jalur berkelok di bawah langit gelap tanpa bintang. Pepohonan memagari jalan seperti dinding hidup yang menekan. Di tengah kegelapan, angin seperti tidak berembus, dan hanya suara mesin tua yang merayap pelan di antara batuan kasar dan daun kering. Setelah melewati 3 tikungan menurun, ban kiri truk mendadak meledak. Sarmin nyaris kehilangan kendali, tapi berhasil menghentikan kendaraan di tepi jurang. Ia keluar dengan senter dan segera menyadari bahwa ban serepnya hilang. Saat berdiri di bawah lampu senter yang berkedip-kedip, sebuah suara samar muncul dari balik pohon, seperti denting gamelan yang sangat jauh. Tidak keras, namun cukup untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Suara itu seperti bernyanyi, memanggil sesuatu dari dalam tanah. Sarmin, didorong rasa penasaran yang tak biasa, berjalan ke arah suara itu. Semakin ia melangkah ke dalam, semakin hening sekitarnya. Tak ada jangkrik, tak ada angin. Hanya bisikan yang seperti bergema dari akar pohon dan batu-batu basah. Di sebuah bukaan tanah yang dikelilingi batu andesi tua, ia melihat sekumpulan orang berdiri melingkar. Mereka mengenakan jubah hitam dan topeng kayu. Di tengah lingkaran, menyala api kecil di atas altar batu, dikelilingi sesajen bunga melati, kepala ayam hitam, dan seikat janur kuning yang menghitam terbakar. Patung batu besar berdiri di tengah lingkaran itu, seorang sosok bertubuh gemuk dengan mahkota dan taring mencuat dari bibirnya yang tersenyum miring. Mata patung itu tertutup, tapi Sarmin merasa sedang dipandangi. Tanpa sepatah kata pun terucap, suara berat mulai bergema di kepalanya. Suara itu bukan milik manusia. Lebih mirip gema dari dasar gua, dalam dan bergetar. Suara itu menawarkan sesuatu, kesembuhan bagi anaknya, keberuntungan, dan rezeki tanpa batas. Sebagai imbalannya, ia hanya harus memberikan 1 nyawa pada tiap malam bulan purnama. Tak perlu membunuh langsung. Cukup mengantar. Cukup berada di tempat yang tepat, pada waktu yang ditentukan. Tanpa sepenuhnya sadar, Sarmin mengangguk. Saat ia terbangun di kabin truk, pagi sudah datang. Ban truk yang semalam pecah kini utuh kembali. Mesin menyala mulus seperti baru. Di dashboard, tergantung kalung janur yang harum dan sebuah koin kuno berukir tulisan Jawa yang tak bisa ia baca. Hari-hari setelah itu berubah cepat. Anaknya sembuh. Mulai bisa duduk, kemudian bicara. Pekerjaannya makin lancar, muatan datang silih berganti. Rekan-rekannya mulai memanggilnya Sarmin Wasesa, si pembawa berkah. Ia mendapat truk baru tanpa perlu bayar sepeser pun,
Katanya hadiah dari bos besar yang tak pernah ia temui langsung. Di bodi belakang truk, tertulis besar, Putra Alas. Namun, semua berubah pada malam bulan purnama pertama. Dalam perjalanan malam menuju Klaten, ia melihat seorang pria tua berdiri di tengah jalan. Ia tak sempat mengerem. Tubuh itu terpental ke pinggir jalan, dan truk terus melaju. Saat kembali ke lokasi, ia hanya menemukan bercak darah dan topi bambu. Tidak ada mayat. Tidak ada saksi. Namun malam itu, suara berat kembali bergema di kepalanya, mengucap satu kata, disambut. Bulan demi bulan berlalu. Setiap purnama, ada saja yang tertabrak, tersesat, atau hilang di rute-rute yang ia lewati. Kadang ia tidak tahu siapa yang akan menjadi korban. Kadang ia tahu, tapi tidak bisa menolak. Dalam mimpinya, wajah-wajah itu datang satu persatu. Beberapa menangis. Beberapa hanya menatap dengan mata kosong. Rumahnya mulai dipenuhi bayangan. Anaknya sering berbicara pada sosok yang tak terlihat. Kadang tertawa keras di tengah malam. Kadang menangis dan menyebut nama-nama yang Sarmin kenal. Di lantai kamar, muncul goresan-goresan aneh. Simbol kuno yang terbentuk dari darah kering. Setiap kali Sarmin mencoba menghapusnya, ia selalu kembali di pagi hari. Sarmin mencoba melawan. Ia mencari dukun di desa Gunung Kukusan, tempat orang berkata ada penyembuh yang bisa memutuskan perjanjian. Namun di sana, ia hanya menemui dinding-dinding kosong dan orang-orang dengan wajah datar, seolah hidup tanpa jiwa. Salah satu dari mereka menyerahkan selembar kain putih bertuliskan, "Apa yang kau terima, harus kau kembalikan. Atau kau akan menjadi bagian darinya." Putus asa, Sarmin kembali ke tempat pertama ia menemukan lingkaran itu. Ia membakar semua yang ia miliki, uang, emas, truknya sendiri. Namun suara itu hanya tertawa. Kekayaan bukan yang diminta. Ia harus mengganti tumbal, atau menjadi tumbal itu sendiri. Beberapa hari kemudian, truk Putra Alas ditemukan terparkir rapi di tepi jalan hutan. Kabin kosong. Mesin dingin. Di dashboard, tergantung kembali janur kuning, kali ini terbakar sebagian. Di bawahnya, tertulis dengan darah kering. Aku tidak menolak, tapi aku juga tidak memilih. Sejak hari itu, jalan menuju Banyu Peteng kembali sunyi. Tapi bagi mereka yang nekat melewati tikungan ketiga saat bulan penuh menggantung di langit, kadang terdengar raungan mesin truk yang datang dari balik gelap, tanpa lampu, tanpa pengemudi. Hanya kabin kosong yang melaju perlahan, seolah menjemput satu jiwa lagi, menuju tempat di mana perjanjian tak pernah bisa dibatalkan.